Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga kita tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat Ibu, Bapak sekalian yang berkenan hadir pada hari ini, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara yang sangat penting ini. Sebelumnya, izinkan saya, Nurul Jannah, menyampaikan sebuah informasi tentang kebudayaan. Pepatah mengatakan Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menjadi semboyan negara Indonesia yang merefleksikan keberagaman budaya namun tetap dalam kesatuan. Itu yang akan menjadi topik yang saya angkat pada hari ini, yakni tentang melestarikan budaya Indonesia di tengah arus budaya luar. Salah satu fenomena masuknya budaya luar yakni Korea Selatan, khususnya industri K-pop ke dalam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, fenomena ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran kita akan pudarnya budaya lokal yang ada di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan adalah buah budi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan merupakan hasil karya pemikiran manusia yang dilakukan dengan sadar dalam kehidupan berkelompok. Nah, unsur-unsur potensi budaya yang ada pada manusia di antara lain yakni 1. Pikiran, rasa, dan kehendak. Untuk menjadi manusia yang sempurna, ketiga unsur kebudayaan tersebut tidak dapat dipisahkan. Nah, kebudayaan bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. Nah, perubahan ini terjadi sejak pada zaman prasejarah. Pada perubahan kebudayaan disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yakni faktor pendukungnya adalah adanya kontak dengan kebudayaan lain. Pada era modernisasi ini, perubahan kebudayaan berlangsung sangat cepat karena pengaruh kemajuan teknologi. Budaya asing dapat masuk ke Indonesia sewaktu-waktu dan membuat perubahan yang signifikan mulai dari pola pikir, perilaku, sampai pola hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Budaya asing yang sangat besar pengaruhnya terhadap kebudayaan di Indonesia adalah budaya Barat. Budaya Barat masuk ke berbagai sektor termasuk cara berpakaian. Nah, budaya pakaian orang Indonesia yang tertutup sebagai simbol kepribadian orang Timur mulai bergeser. Nah, terutama di kalangan para remaja. Gaya berpakaian remaja menjadi lebih terbuka dan norak. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, gaya hidup bebas yang merupakan gaya pop barat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Kita tidak dapat memungkiri bahwa sejak beberapa tahun terakhir,
Budaya pop Korea atau yang lebih dikenal dengan istilah K-pop telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Boyband, girl band, drama Korea, dan berbagai produk K-pop lainnya menjadi sangat populer di kalangan masyarakat kita, terutama di kalangan anak-anak muda. Nah, fenomena ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Kita menyaksikan bagaimana anak-anak muda kita lebih menggemari gaya hidup, fashion, dan musik orang Korea dibandingkan dengan budaya asli yang Indonesia. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka rela mengesampingkan kebudayaan sendiri demi mengikuti tren yang ada pada di luar negara lain. Nah, hal ini tentunya menjadi prihatinan kita bersama. Sebagai sebuah negara dengan keberagaman kebudayaan yang kaya, kita tidak boleh membiarkan kebudayaan Indonesia terkikis oleh pengaruh budaya asing, termasuk budaya Korea Selatan. Nah, kita harus berupaya menjaga dan melestarikan budaya lokal agar tidak hilang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menawarkan beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masuknya budaya luar ke Indonesia dan mempertahankan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Upaya yang pertama yakni pentingnya budaya lokal di era modern. Menurut Dr. Aigeda Reka, seorang antropolog dari Universitas Udayana, mengatakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya sangat penting untuk memastikan bahwa budaya lokal tetap hidup dan berkembang. Masyarakat yang aktif dalam melestarikan budaya lokal akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi generasi muda untuk belajar dan mengapresiasikan budaya. Nah, dalam melestarikannya perlu meningkatkan kembali apresiasi dan pembelajaran tentang budaya lokal di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dengan ribuan suku, bahasa, tradisi, dan kearifan lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun, di era globalisasi yang semakin masif, terdapat kekhawatiran yang mulai pudarnya pemahaman dan penghargaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap warisan budaya di daerahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan apresiasi dan pembelajaran budaya lokal di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa Indonesia yang beragam, sekaligus melestarikan nilai-nilai luhur, tradisional, dan kearifan lokal yang adiluhur. Di lingkungan keluarga, orang tua memainkan peran kunci dalam memperkenalkan dan menanamkan pemahaman anak-anak terhadap budaya daerahnya melalui cerita, kebiasaan, dan aktivitas yang mengandung unsur budaya lokal. Anak-anak akan tumbuh dengan rasa bangga dan kepedulian terhadap warisan budaya. Nah, hal ini akan menjadi fondasi bagi mereka untuk menjadi generasi penerus yang mencintai dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Upaya yang kedua yakni budaya lokal dalam pelestariannya. Menurut Dr. Aiwayan Dibia, seorang pakar seni dan budaya dan Institut Seni Indonesia Denpasar, mengatakan bahwa festival budaya dan pertunjukan seni memiliki potensi besar untuk menarik perhatian internasional terhadap kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Namun, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, seniman, dan media untuk memastikan bahwa promosi ini efektif dan berkelanjutan. Dr. Dibia ini menekankan bahwa pentingnya investasi dalam pendidikan, seni, dan budaya,
serta pemberdayaan seniman lokal untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik pertunjukan yang ada di budaya Indonesia. Nah, pemerintah dan pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam mempromosikan dan memasarkan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai festival budaya dan pertunjukan seni serta kerjasama dengan media massa. Di era globalisasi ini, budaya lokal sering kali tergerus oleh arus budaya asing yang masuk melalui berbagai media. Oleh karena itu, promosi budaya Indonesia menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap lestari dan dikenal luas oleh masyarakat internasional. Selain itu, promosi budaya juga berpotensi meningkatkan pariwisata dan perekonomian negara melalui sektor industri, kreatif, dan pariwisata budaya. Upaya yang ketiga yakni peran generasi muda melestarikan budaya lokal. Menurut Aywayan Diba, seorang ahli seni dan budaya dari Institut Seni Indonesia Denpasar, menyatakan bahwa menggabungkan elemen tradisional dengan kontemporer adalah cara yang efektif untuk menjaga relevansi budaya lokal di era modern. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada sesuatu yang baru dan inovatif. Kita perlu mendorong generasi muda untuk tetap melestarikan budaya lokal dengan cara menggabungkan karya-karya seni dan budaya kontemporer yang tetap berpijak pada nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Nah, hal ini akan menjaga kesinambungan dan relevansi budaya lokal di era modern. Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal. Mereka adalah penerus yang akan membawa warisan budaya ke masa depan. Namun, untuk menarik minat mereka terhadap budaya lokal, perlu ada pendekatan yang inovatif dan kreatif. Salah satunya adalah dengan mengembangkan karya-karya seni dan budaya kontemporer yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya Indonesia. Seni kontemporer yang menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan modern dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Nah, oleh karena itu, menciptakan karya seni yang menggabungkan dua elemen ini menjadi cara yang efektif untuk melestarikan budaya. Nah, jadi mendorong generasi muda untuk melestarikan budaya lokal dengan mengembangkan seni dan budaya kontemporer adalah langkah penting untuk menjaga kesinambungan dan relevansi budaya di era modern ini. Nah, dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif ini, budaya lokal dapat tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Peran pemerintah, seniman, budayawan, dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya ini. Melalui sinergi yang baik, budaya Indonesia akan terus berkembang dan menjadi kebanggaan bangsa di tengah arus globalisasi yang akan mendatang. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, saya yakin kita dapat menjaga dan mempertahankan identitas budaya lokal Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi. Jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Memahami dan menghargai keberagaman budaya adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Di tengah arus globalisasi yang kerap mengikis nilai-nilai lokal, upaya melestarikan dan mengembangkan budaya menjadi semakin penting. Generasi muda memiliki peran sakral dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal dengan cara yang kreatif dan inovatif.
sehingga budaya tetap relevan di era modern. Peran pemerintah, seniman, budayawan, dan seluruh masyarakat sangat krusial dalam mendukung upaya pelestarian budaya ini. Nah, dengan kerjasama yang baik antara budaya, semua pihak, kekayaan budaya Indonesia dapat terus hidup dan berkembang menjadi kebanggaan bangsa di kaca nasional maupun internasional. Nah, mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya kita karena budaya adalah warisan tak ternilai yang harus terus diwariskan kepada generasi mendatang. Sebelum saya mengakhiri pidato kali ini, izinkan saya menutupnya dengan pantun terlebih dahulu. Nah, warisan budaya tak boleh dilupakan. Dikenalkan sejak dini di sekolah dan rumah. Melestarikan tradisi jati diri tak hilang, budaya lokal Indonesia terus bersinar gemilang. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Semoga kita dapat bersama-sama melestarikan budaya lokal yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.